Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal. Ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita di pagi hari ini membaca doa Wahid Nain Salat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah sudah kita awali dengan baca doa ya. Baik, Ustaz-ustaz semuanya. Pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan ya pembahasan
terkait dengan makharijul huruf ya. Di awal sekali pernah saya sampaikan bahwa huruf-huruf hijaiyah itu ada dua hal yang mendasari terkait dengan bacaan Quran kita ya. Yang pertama makharijul huruf sama sifatul huruf gitu ya. Nah, makharijul huruf sama sifatul huruf ini kaitannya dengan hak dari huruf-huruf hijaiyah ya. Jadi ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah terutama ketika kita membaca Quran gitu ya, maka dua poin ini harus kita tunaikan ya. Hak dari sifat atau huruf tersebut harus kita tunaikan. Yang pertama tadi makharijul huruf sama sifatul huruf. Jadi urgensinya di situ gitu ya. Karena huruf hijaiyah itu tidak sembarangan. Keluarnya itu tidak sembarangan. Beda mungkin kalau huruf Latin gitu ya. Bahasa Indonesia itu yang penting keluar bunyi seperti itu. Tapi kalau huruf hijaiyah itu dia punya hak ya. Makharijul huruf sama sifatul huruf. Makanya kita belajar dua hal itu, hal yang dasar ya. Makharijul huruf sama mungkin selanjutnya nanti akan kita bahas tentang sifatul huruf ya. Kemarin juga sudah kita bahas bahwa makharijul huruf itu secara umum ada 5 ya. Jauh, kemudian ada halqun tenggorokan, kemudian ada lisan, kemudian ada syafatain dan juga terakhir ada khoisyum gitu ya. Nah, kalau dijabarkan, didetili ada 17. Nah, insya Allah di kesempatan pagi ini kita akan mereview ya. Mereview terkait dengan makharijul huruf gitu ya. Seperti yang kemarin sudah sempat di-spill gitu ya. Ya, semoga diharapkan nanti ustadz-ustadzah semuanya ya bisa sama hafal dulu gitu ya. Hafal maksudnya di mana, kemudian juga bisa memahami gitu ya. Nah, tadi balik lagi ke awal ya, ini merupakan hak dari huruf-huruf hijaiyah. Mungkin seperti itu awalan ya. Jadi nanti teknisnya dari ustadz dulu mungkin ya. Kita urutan saja gitu ya. Misalkan sesuai dengan latihannya di sini. Jadi nanti sebutkan, misalkan di sini kan berarti kan hamzah ya, al-hamzah ataupun alif, nanti tolong disebutkan, misalkan dari Ustadz Asep, ya, makhraj huruf hamzah di mana, sebutkan, kemudian latihannya dibaca. Begitu selanjutnya Pak Pur, huruf selanjutnya, huruf ba, makhrajnya di mana, kemudian latihannya dibunyikan, Pak Uja, kemudian lanjut ke Ustazah, ya. Ya syukur-syukur sudah hafal gitu ya, sehingga nggak lihat buku dulu. Kalau nggak, ya nggak apa-apa deh. ya syukur-syukur udah hafal kan, enak kan gitu ya. Ya. Tapi dengan seiringnya kita terus mengulas-ulas, itu insya Allah akan kita hafal gitu ya. Penting diingat-ingatkan terus. Seperti itu ya, Ustazah. Baik, kita mulai dari Ustaz dulu deh. Enggak. Dia mengawali. Laki-laki harus menjadi pemimpin, contoh. Yang lain menyimak ya, kalau ada kesalahan nanti bisa diperbaiki mungkin. Agak Asep, silakan. Untuk huruf hamzah dulu. Maksudnya di pangkal tenggorokan. Baik, hamzah benar ya, di pangkal tenggorokan. Agak dibunyikan nanti latihannya. Hamzah. Iya, hamzah. A I U ba ya. A I U ba, jangan kayak ain. A I U ba. U an wal. U an li a. U an ali a na minal mu'ni ma'i an ali a. Ani a. Sekali lagi, Ustaz. A I U ba. U an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Ya, lanjut. Yang lain udah bisa lihat dulu nih. Huruf ba, Pak Tur. Huruf ba, ya. Makhraj hurufnya di kedua bibir. Kedua bibir, baik, benar, lanjut. Babi bu bab, bubam bani babna, minal mubani, mabibam bani ba. Baik, lanjut.
Huruf ta aja. Tak. Ujung lidah Ujung dia lidah. bertemu Betul. dengan gigi seri depan atas. Bagian apanya? Bagian atas. Gigi seri bagian atas. Pangkal. Pangkal. Ya. Nah, jadi ingat, gigi itu dibagi dua tempat. Ada bagian pangkal, ada bagian ujung. Nah itu, kalau misalkan di ujung salah berarti bagian pangkal. Pangkal salah berarti bagian ujung ya. Ulang sekali lagi Pak Uja, ujung lidah. Ujung lidah bertemu dengan gigi bagian pangkal gigi seri depan atas. Ya. Dibunyikan latihannya Pak Uja. Tubat tutang tanitatna minal mutni mati tang tanita. Lanjut sekarang ke selanjutnya. Tidak. Huruf selanjutnya huruf ta. Ta. Ya, setelah ta. Ujung lidah menyentuh ujung gigi seri depan atas. Baik, benar Ustazah. Ya, ta. Seperti tubat tusang sedisatna minal musni masih sang salisa. Lanjut, huruf selanjutnya jim. Jim itu dari tengah lidah. Tengah lidah, itu langit-langit. Ya. Latihannya. Jadi juga jujang jadi Ya. minal mutni majidang jadi. Lanjut, huruf ha. Huruf H itu di tengah tenggorokan. Ya, tengah tenggorokan. Ha. Kurang tipis sudah. Hatihubat. Nanti takutnya sama dengan ha. Ini lagi. Ha. Ya, lanjut. Huruf O. Ujung tenggorokan benar. Latihannya. Ya, lanjut huruf dal. Tempatnya di tubuh dan menyentuh pangkal gigi seri depan. Ya, ujung lidah menyentuh pangkal gigi pada sama seperti itu. Ah, silakan. Dari bulan sudah dan dengan minal mudni mati dan. Ya, lanjut huruf dal. Ujung lidah menyentuh ujung gigi seri depan atas. Ujung gigi seri depan atas ya sama huruf ta ya. Lanjut. Dari dubat dan Nah, jangan sampai mantul. Zanidana Ya. minal mudni madi dan zanida. Oke, huruf o. Ujung lidah sedikit ke dalam atau ujung lidah menyentuh gusi atas. Ya. Yuk. Roli rubah rurororororna minal mudni marironiro. Ya, lanjut. Balik lagi ke. Oh, Pak Uja berarti. Ya, acak jadi. Zai. Ujung lidah menyentuh gigi seri depan atas.
Ujung lidah menyentuh gigi seri seri. depan bawah depan bawah Nah, diulang dah baru dia. ujung lidah ya Nih, ya apa nih? menyentuh gigi Enggak menyentuh dia. menempel Enggak menempel juga. ujung lidah Hanya berhadapan ya iya berhadapan gigi seri depan bawah depan bawah. ya. Lagi mau aja ujung lidah. Ujung lidah berhadapan dengan gigi seri depan bawah. Ya, depan bawah. Ikan aja. Zazi zubaz Ya, baik. zuzang zani zazna minal muzni mazizang zaniza. Ya, baik ya. Betul. Lanjut. Terus sin. Sin ujung lidah berhadapan dengan gigi seri atas bagian bawah. Bagian atas gigi seri bawah. Ya. Atau gampangnya ujung lidah berhadapan dengan gigi seri bawah ya. Sama seperti huruf za. zai. Ya. Zai. Silakan. Sasi subas susang sanisasna Baik. minal musni masih sang sanisa. Sin. Ujung lidah. Tadi sin. Tadi sin. Sekarang shin. Oh, shin ya. Oh, dibantu. Kalau pasangannya dibantu. Waduh, ya ini nih. Apa? Saya ulang. Sin. Di Ujung lidah. bukan. Depan lidah ya. Tadi bagus sudah. Sin, tengah lidah. Bukan. Nah, apakah? Sasi subas susang sanisasna minal musni masih sang sanisha. Ya, sekarang yang huruf kode. Ada di ujung lidah berhadapan dengan bagian atas gigi seri depan bawah. Ya, temannya sama aja dia, sode. Dia 3 sekawan tuh sode. Tadi sudah sebelumnya disebutkan. Sode. Zai sama shin. Ya, sode zai sama Sin. nah, bukan shin ya, tapi Sin. Nah, Sin. agak. Sosi subas susosoni sosna minal musni masih sosoni so. Lanjut. Huruf kode. Sisi kiri kanan lidah menyentuh atas atas. Atas itu apa? Ustaz? Oh, Geraham. banyak bisikan tuh. Ya, sudah benar. Silakan. Kalau kayak gini banyak bisikan malaikat. Bukan setan. Iya, betul. Ada, kode. Bali lubat Tuhanatna minal musni Madidah Banidah. Lanjut. Huruf selanjutnya huruf O ya. O. Ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri depan atas Temannya. dan sama. Ya, baik. Lanjut. Koni tuma Ya, tulang koni kona baik. minal mudhari Oke. mati koni ko. Ya, lanjut. Huruf selanjutnya do ya. Do. Sudah ada yang bisikin tuh. Ujung lidah menyentuh ujung
Ya, ada temannya nggak dia? Apa saja? Iya, do, zal, dan tak. Ya, silakan. Oke, lanjut. Huruf selanjutnya huruf ain. Tengah, ada teman nggak? Apa? H. Oke, lanjut. Oke. Ani, a'nan. Wah, lanjut. Huruf selanjutnya huruf lain. Ada di ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan. Ada temannya nggak? Huruf kho. Huruf kho. Baik, lanjut. Ubat uban menyebutkan ilmu Habibun Oke, lanjut. Huruf fa, betul. Fa ada di bibir bawah, itu di gigi sari depan atas. Ya. Fa fi fudah bufang fanifafna idal muhni nafifan fanifa. Oke, huruf selanjutnya ya, ini diangkat hurufnya ya. Yang satu teman. Dah, itu Ustaz. Konsep ya. Waduh. Biasa. Huruf nun, Ustaz. Huruf nun. Nun, ujung lidah menyentuh gigi atas ya. Gusi gigi atas. Ya. Ada dua dia. Ujung lidah menyentuh gusi gigi atas. Itu yang pertama. Yang tambahannya atau yang menyebutkan kemarin kita bukan ada mukamal sama mukamil kan. Nah, mukamalnya tadi itu yang bisa sampaikan. Iya. Karena mukamilnya di mana? Nun. Nun. Mukamil. Faisum. Faisum. Jadi dua ya Nun ya. Ujung lidah bertemu dengan gusi atas dan faisum atau pangkal hidung. Maka saya dibunyikan latihannya. Nun. Nani nun. Ban. Nani nuban buban nunan nani nanna minal munni maninan. Oke. Laki-laki ya. Huruf lam. Ujung lidah sedikit ke dalam menyentuh. Ujung lidah sedikit ke dalam lam. Sisi lidah menyentuh gusi gigi bagian atas. Gusi atas ya. Ya. Ujung lidah atau sisi depan lidah? Iya. Sisi depan lidah menyentuh gusi atas. Ya. Enggak, demikian. Lali lubal lulalani lalna minal mulni lali lalani la. Ya. Ujian huruf Khop.
pangkal tenggorokan pangkal lidah menyentuh tenggorokan bagian menyentuh gigi seri depan atas. Ujung gigi seri depan pangkal ya. Iya. Langit-langit atas. Pangkal lidah menyentuh langit-langit bagian atas. Nah, langit-langit itu di atas atau di bawah? Di atas. Pasti di atas ya. Bagian atas. Pangkal lidah menyentuh langit ya. Koki kubako. Kukong koni kokona. Minal mukoni maki kong koniko. Oke, lanjut. Sekarang kita ke ustazahnya. Siap ya. Huruf ya. Oke, baik. Di mana temannya, Mas? Bukan dia. Bukan dia. Jim. Kalau tanya huruf jim ya. Sama. Shin. Oke. Enggak. Ya liyulai yuyayyayna minal mu'ini aliyayyayya. Baik, tapi sedikit saja. Pernah saya sampaikan. Ingat gak? Nah, tengahnya satu lagi. Di kata mu ini. Dalam kosakata bahasa Arab itu enggak ada yang sebelumnya dhamma, setelahnya ya sukun. Diganti dengan ya lam. Ya liyulai yuyayyayna minal mu'ini aliyayyayya. Lanjut. Huruf selanjutnya huruf waw belum ya? Ya waw, lanjut. Huruf waw ada di kedua bibir. Kedua bibir, betul. Wawi waw wawani wawna minal mu'ini wawi wawani wa. Lanjut. Huruf kaf. Pangkal lidah tidak terlalu dalam yang ulang kali. Ya. Lanjut. Tapi Bak. Baik. Ya, lanjut. Huruf selanjutnya huruf mim. Ya, betul. Dua makhraj ya, sama seperti itu. Maka ya, lanjut. Huruf selanjutnya huruf H. Pangkal tenggorokan. Baik, ada temannya enggak? Apa? Hamzah. Tuh, lanjut. Ya. Dua lagi ya, berarti dua lagi balik lagi. Huruf Sod. Huruf Sod. Saudaranya namanya itu sin, namanya sin. Sod itu namanya sin, sama zai. Sama dengan zai, sama dengan sin. Apa?
Ujung lidah berhadapan dengan bagian atas gigi seri depan bawah. Ya, kan. Sasi subas susa sani sasana minal musni masih sani swa. Oke, dikit. Tapi bunyinya sho bukan begitu. Ya. So itu bunyinya sama seperti huruf S. Ya. So itu sama dengan huruf S. Jadi so si bukan sho si benar. Ya, tapi so Tebak. ya, kalau kita ucapkan S kan dia S bukan S ada tapi S. S tinggal diganti aja so si su las dan seterusnya. Diulang saja coba. Sasi subas susa sani sasana minal musni masih sani Nah, bukan sho. masih sani Gitu ya. Jadi huruf short sekali lagi bukan show ya, tapi so. Ingat gampangnya tadi, ingat aja huruf S lah, so itu huruf S. Nah, di situ O. Terakhir ya. Terakhir huruf O. O. O temennya dal. Nah, dal sama tak. Ayo. ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri depan atas. Ya, baik. Ya. Koti kubak Oh, ini pokoknya mantul. Ya, baik. Ya. Jadi seperti yang itu Ustaz gitu ya. Terkait dengan makhluk itu. Tapi ada satu yang belum kita bahas. Apa itu apa? Tadi sudah kita bahas tuh. Ada satu yang belum kita bahas, makhluk itu di angka itu tadi sudah. Satu yang belum. Jauh betul. Ya. Jauh apa itu jauh? Bagian dalam tenggorokan dan mulut. Kapan jauh itu kita bunyikan? Betul. Ketika kita baca mad ya, mad itu pasti jauh akan keluar atau akan kita bunyikan. Apa itu mad? Ada 3 kondisi. Oke, Ustaz. Ya, alif sebelumnya fathah, kemudian ya sukun sebelumnya kasroh, kemudian waw sukun sebelumnya ya. Jauh itu. Jadi lengkap sudah kita bahas terkait dengan khorijul huruf. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita lupa Ustazah, ketika kita sudah paham, kita lupa, nanti kita bisa mengingatnya lagi. Misalkan kayak tadi, misalkan sin ya. Sa. Kan kita bacanya sa ya, bukan sya. Ya. Kita bacanya sin itu kan sa. Nah, bisa kira-kira tuh sa. Oh iya. Sa berarti ujung lidah nih. Ya, nggak mungkin bunyinya sya. Ya. Kalau sya itu berarti bukan sin, ya. Ujung lidah sa dirasa-rasa aja. Sa. Oh ya, ujung lidah berhadapan dengan gigi seri bagian bawah, ya. Itu untuk meraba-rabanya kalau misalkan kita lupa atau kita nggak hafal tapi kita paham, kita bisa melafalkan kemudian mengingat-ingat, ya. Nah itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti juga hati-hati misalkan maaf ya. Ini ada kasus itu. Jadi ketika baca salam assalamualaikum itu kan harus pakai apa?
Sin ya, cuman ini bacanya pakai shin. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum itu kan salah ya. Bukan assalamualaikum, assalamualaikum ya. Nah, jadi tadi ya, maaf belum sempat belajar atau belum paham ya. Tuh, jadi urgensinya di situ ya. Tapi selagi itu bukan Quran sih gak masalah ya. Jadi yang kita penuhi tajwidnya, makhorijul hurufnya, sama sifatul huruf, yang utama adalah ketika kita baca betul Quran. Tapi kalau kita misalkan baca hadis, ya paling tidak makhorijul hurufnya tuh ya. Kalau kita baca hadis paling tidak makhorijul hurufnya harus. Nah, kemudian sifat-sifatnya di sunnah. Tapi kalau sifat-sifat yang nanti kita akan belajar Ustaz, ada sifat asliyah, ada sifat aridho ya, asliyah atau lazimah, sifat yang selalu mengikuti dia. Artinya ketika kita baca huruf tersebut, itu sifatnya harus keluar, harus kita bunyikan ya, itu namanya sifat asliyah ya. Ada juga sifat yang namanya nanti sifat aridho, kondisional saja. Nah, terutama kalau kita baca sifat asliyah ini ketika Quran pasti, kemudian kalau kita baca hadis ya juga sebaiknya dibunyikan karena ini sifat aslinya. Jadi kalau sifat aridho itu sifat kondisional. Atau misalkan pokoknya hukum-hukum tajwid yang mungkin selama ini kita pahami itu merupakan sifat juga, tapi sifat yang kondisional. Jadi hanya muncul ketika ketemu dengan ini dan juga dibaca ketika kita baca Al-Quran ya. Itu mungkin Ustazah terkait dengan video kita atau latihan kita di pagi hari ini tentang makhorijul huruf. Ya, kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan, ingin dikonfirmasi, dipersilakan. Ini pada saat ngajar menemukan masalah atau bingung, silakan ada yang dari Ustazah ada? Ya, agak anak-anak kecil. Nah itu kan artikulasi mereka aja belum, kalau mereka harus menerapkan. Ya, baik. Nah, terkait dengan makhorijul huruf ini kan kaitannya dengan kebiasaan ya Ustazah. Ya. Artinya apa? Ya sejak dari dini kita harus sampaikan yang benar. Jadi nanti ketika dia sudah besar, ya ini sudah terbiasa dengan yang benar. Yang repot, maaf, ketika sudah dewasa malah agak repot ya, agak susah. Dia sudah terbiasa kurang tepat, maaf, salah, kemudian diperbaiki akan butuh proses yang lama tuh. Hingga ketika anak-anak itu ketika kita sampaikan yang benar, dia lebih mudah mengangkatnya. Cuma sejak dini harus disampaikan yang benar. Jadi tetap kita harus sampaikan yang benar sejak dini, sehingga nanti ketika sudah besar dia sudah terbiasa dengan. Nah, itu mungkin Ustazah justru harus memang dari awal. Ya, sama-sama. Ada lagi? Baik. Cukup ya? Baik. Baik, alhamdulillah Ustazah. Ya. Kita akhiri, kita tutup pertemuan kita di pagi hari ini dengan baca doa. Wahid, Isnain, Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulullah Nabiyul Karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma
منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا رب العالمين. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.